memutarbalikkan fakta, begitu ya Ki ya? Ya, saya sependapat ya. Mereka selalu memutarbalikkan fakta dan menuduh orang lain kafir, sesat, ya, karena apa? Tidak sejalan dengan mereka. Yang tidak sejalan dengan kelompok Robitoh atau oknum-oknum Habib Alawi dituduh sesat, kafir, dakjal dan lain-lain. Ini terbukti. Nah, contohnya adalah Habib Muhdor Tanggul ya, Soleh Tanggul ya, yang katanya tanggul jebol. Ini menuduh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dakjal ya. Siapa yang dakjal? Mari kita lihat, mari kita kritik, mari kita dengar, mari kita pikirkan. Siapa sebenarnya yang dakjal dan ciri-cirinya seperti apa dakjal itu? Nah, disinilah mereka melempar batu sembunyi tangan ya. Nah, kelompok mereka menyuruh mukhibinnya untuk menyerang. Ini sudah terbukti serangan mereka yaitu terhadap Tengku Kori dan yang lain-lain. Nah, apakah ini bukan dakjal? Seharusnya kalau orang yang cerdas, orang yang menggunakan akal waras pasti akan memilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan berdasarkan ini cucu Nabi harus dimuliakan. Ya, ini generasi yang bla 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 ya, harus diistimewakan. Berarti Anda sudah terjajah. Cucu Rasulullah tidak usah dimuliakan dari kelompok Habib-Habib ini. Karena cucu Rasulullah itu ada yang Syarif dan siapa? Syarif dan Sayyid. Nah, inilah yang dimuliakan. Bukan kelompok Habib. Kelompok Habib itu dari Ba'alawi, bro. Ba'alawi itu penipu, ya. Maka dari sebab itu Robitoh Alwiyah harus bertanggung jawab. Ya, kalau Ba'alawi benar-benar dzurriyyat Rasulullah, mari adu data dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bukan adu kekuatan, adu intimidasi, adu persekusi, akhirnya kriminalisasi. Ingat saudaraku bahwa kita orang yang beragama, orang yang beriman selalu mengedepankan ukhuwah Islam, selalu tabayun. Kita malu dilihat oleh agama lain, kita malu dihinakan oleh agama lain. Lihat agama kita yang kita bangga-banggakan direndahkan hanya gara-gara sekelompok penipu di Nusantara ini yang mengagung-agungkan nasab. Rasis diperkenalkan, justru malah menuduh orang yang mengkritisi dituduh rasis. Maka dari sebab itu para mukibin ini harus benar-benar kita rangkul, kita sadarkan. Kalau tidak bisa ya kita kasih kecubung aja. Ya, suruh minum kecubung kayak di Kalimantan itu, subhanallah. Akhirnya berapa yang meninggal? Karena apa? Mereka itu butuh sensasi, bro. Ya, butuh sensasi dan mencari sensasi agar diperhatikan oleh orang banyak. Ya, dengan jalan yang seperti itu. Lah ini ingin diperhatikan, dihargai, dihormati dengan jalan yang berbeda juga. Dengan jalan mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mengena, bro. Akhirnya diperhatikan. Apabila tidak memperhatikan, maka dituduh sesat dan akan masuk neraka. Lah, para NU kultural yang tidak paham akhirnya ikut-ikutan, bro. Ikut-ikutan mendukung kelompok ini karena tidak paham siapa ini berdasarkan katanya, bukan berdasarkan data. Akhirnya ikut-ikutan ambil sikap, inisiatif. Usir Tengku Kori, usir ini. Wah, itu sebenarnya mereka ini ya, mukhibin ini adalah orang yang gagal paham dan ingin mencari jati diri. Ya, tetapi mohon maaf jalannya salah, yaitu merasa sok jago, merasa sok alim dan merasa paling berani. Karena tidak ada jiwa spiritual, karena tidak ada keimanan. Mohon maaf ya, kalau orang-orang yang sok jago, sok alim, sok pemberani, sok paling kuat, ini sifat-sifat siapa, bro? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, Ki. Iya, kita sangat prihatin ya
ilmiah dibalas dengan persekusi. Makanya kita bersaran kepada Pak Mudor. Sudah 7 kali 24 jam panjenengan tidak segera klarifikasi atas tuduhan panjenengan kepada Kiai Madudin dengan mengatakan dajjal. Dajjal. Dan Anda juga memprovokasi pengikut Anda untuk melakukan persekusi. Kepada Pak Mudor, Anda sudah mendapatkan somasi pertama dari para pecinta ulama Nusantara. Tubagus Mogi, Nur Fadil, kemudian Gus Rofi Muksin, dan lain-lain sudah menyampaikan itu. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat Pak Mudor dan tidak tambah sombong dan angkuh. Untuk apa kesombongan ini? Hanya akan memperkeruh suasana, akan menimbulkan para muhibin semakin gelap mata, gelap hati, dan semakin marah kepada Kiai Haji Madudin Usman. Untuk apa Anda takut kehilangan reputasi sebagai keturunan Nabi? Untuk apa? Ya, sudahlah, tidak usah ngaku-ngaku keturunan Nabi. Terus terang kami sangat rindu Indonesia di mana tidak ada yang merendahkan. Kami sangat rindu Indonesia yang tidak ada orang yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kami sangat rindu Indonesia tidak ada orang-orang yang merendahkan kiai-kiai Nusantara. Kami sangat rindu tidak ada orang-orang yang membuat makam-makam palsu. Kami sangat rindu orang-orang yang tidak memprovokasi. Betul ya, Kiai? Saya sependapat ya, karena Nusantara ini rindu kedamaian, bukan rindu congkrah kayak di Yaman. Mungkin Habib Alawi ini rindu akan peperangan seperti di Yaman. Sedangkan orang-orang pribumi itu cinta damai. Apakah mereka cinta damai? Lihat, kalau mereka cinta damai, lihat kelompok leluhur mereka. Leluhur mereka adalah leluhur yang selalu antah berantah. Katanya doanya mustajab, ternyata mustajib. Ya, yang dikejar hanyalah selangkangan dari Habib Jindan, ya, kalau tidak salah itu adalah Habib yang luar biasa rayuannya, ya. Mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dikejar adalah selangkangan para wanita. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dan saya acungi jempol. Tetapi apakah ini sudah diproses secara hukum? Nah, ini ada udang di balik rempeyek. Kalau tidak, abang pasti tidak akan merengek-rengek. Lanjut. Ya, jadi memang tidak sedikit tadi yang sudah diungkap adanya Ono Habib yang mereka saling bahu-membahu untuk membodohi umat dengan mengaku sebagai keturunan Nabi paling mulia, yang jahat sekalipun katanya dijamin surga. Sungguh ini adalah sebuah penyesatan. Tapi yang aneh, kenapa justru Majelis Ulama Indonesia tidak menegur, tidak memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa keturunan imigran Yaman ini oknum-oknumnya banyak yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, mari bangsa Nusantara sadar, jangan sampai kita kehilangan jati diri bangsa kita, jangan sampai kita terprovokasi. Para muhibin, sadarlah kalian. Kalian hanyalah orang yang sedang dihipnotis, sedang diperalat, sedang dicuci otaknya. Anda dihilangkan akal sehatnya, supaya Anda menjadi budak spiritual yang siap mengorbankan segala sumber daya yang Anda miliki, siap mengorbankan jiwa raga demi Habib Alawi. Seharusnya Anda merubah pola pikir. Anda harus siap mengorbankan jiwa raga Anda untuk negara, untuk NKRI. Mari kita bersama-sama mengedepankan kepentingan negara, kepentingan bangsa, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan Anda malah mementingkan kepentingan oknum Habib sehingga Anda rela berkorban harta benda, jiwa raga demi membela Habib. Ini doktrin yang sangat berbahaya bagi NKRI. Betul ya, Kia? Saya sependapat ya. Doktrin yang amat sangat berbahaya dan membahayakan NKRI. Karena sudah jelas kalau kita meneliti endingnya nanti seperti apa, ya, langkah-langkah mereka seperti apa. Lihat dari FPI,
yang ingin merubah Pancasila, negara kita akan menjadikan negara khilafah. Padahal di sini negara yang beragam agama, kepercayaan, suku, ras, budaya. Dan disinilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika yang ingin dirubah oleh kelompok mereka. Dan mereka sekarang berganti FPI, kalau dulu Front Pembela Islam, sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam. Dan ini pun juga orangnya sama, ideologinya sama, ya kalau tidak salah seperti itu. Karena apa? Perbuatannya perbuatan tidak mengenakkan ya, sama seperti FPI dulu. Kalau FPI dulu itu frontal ya Ki ya. Frontal selalu sweeping kepada orang-orang yang non muslim, main hakim sendiri, bahkan menghancurkan ya di berita-berita media, menghancurkan rumah makan. Apakah ini yang namanya manusia beragama? Camkan itu. Ya, apakah ini yang dikatakan manusia beragama? Justru ini adalah merendahkan, menghinakan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sebab itu kita yang sadar, kita yang mengerti wajib mengingatkan kepada kelompok mereka. Nah, kita yang mengingatkan, kita yang mencintai, justru kita malah dipersekusi oleh kelompok mereka. Mereka tidak terima diingatkan, mereka tidak terima dikritisi, justru malah menghina kita, dikatakan dajjal, dikatakan dukun, dikatakan apa, terserah. Tetapi tujuan kita adalah sama, satu prevensi, menyuarakan kebenaran, bukan menyuarakan kebohongan, bukan membantu kebohongan. Sekali lagi, mari kita singkap, mari kita ungkap kebenaran-kebenaran yang telah ditutupi oleh kelompok-kelompok mereka. Kebohongan-kebohongan yang telah dibangun oleh kelompok mereka, mari kita bongkar. Agar apa? Generasi-generasi kita nanti yang bisa merasakan kemerdekaan di dalam beragama dan berspiritual. Itu Ki. Ya, jadi pokoknya janganlah Anda mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tanpa bukti ya. Sudah cukup, nggak usah ngaku keturunan Nabi. Kalau Anda memang ingin tinggal di Nusantara dengan damai, ya sudah. Tinggallah Anda tidak membanggakan diri. Apalagi Anda selalu mendoktrin bisa memadamkan api neraka, bisa menjamin surga, lalu menjadi korbannya adalah para wanita-wanita pribumi. Anda gagahi demi kepuasan Anda sendiri. Iya Ki, mohon maaf ya. Bisa menjamin surga. Ini dari mana jaminannya ini? Ada stempelnya apa tidak? Nah, ini luar biasa. Mereka mencintai mereka akan masuk surga karena akan mendapat syafaat Ki ya. Nah, mendapat syafaat. Inilah para orang-orang NU kultural yang tidak paham tentang agama ikut ya dengan pancingan-pancingan surga yang dikeluarkan oleh mereka. Doktrin yang amat sangat menyakitkan sebenarnya. Ya, madu yang ku bayangkan, pahit yang aku rasakan, begitu manisnya janjimu. Ternyata mereka hanya memberikan janji tetapi bukan bukti. Lah kalau menjamin surga, kenapa Abu Lahab dan Abu Jahal tidak masuk surga? Mari kita berpikir secara nalar, sehat. Agama itu sebenarnya apa? Dan seperti apa manusia yang beragama? Ya, jawaban saya agama, mohon maaf pertanyaan saya, agama itu sebenarnya apa? Dan seperti apa manusia yang beragama? Mohon maaf ya, sedikit gendeng walaupun koplak, tetapi berusaha untuk sadar diri bahwasanya manusia yang beragama itu dipertanyakan oleh Ki Sabto Gendeng wal Koplai. Ya, karena doktrin-doktrin mereka begitu kuat selalu berbicara tentang surga dan neraka. Ya, sehingga para cewek-cewek Nusantara ini
terbuai dengan rayuan-rayuan oleh kelompok mereka, akhirnya banyak yang jadi korban. Itu Ki. Ya, mungkin ini untuk mengingatkan saja. Orang seperti Habib Ali Jindan ini harusnya diberikan tindakan yang tegas. Ya, karena benar-benar sudah menjadi predator. Predator wanita ya. Predator selakangan. PK Ya. Kalau dulu ada yang kalau dulu PK iya. penjahat kelamin ya. Betul. Mungkin seperti itu. Dan Kelamin, ya. ini kasusnya sudah 1 tahun yang lalu. Tetapi tidak ada konfirmasinya. Sampai sekarang ini belum ada kejelasan sampai yang namanya Mbak Jedah Salim ini menangis sampai susah. Coba kalian bayangkan. Depresi, Bro. Dan beliau adalah seorang yang terkenal. Iya, orang yang terkenal saja. Iya, seorang yang presenter. Ya kan, orang terkenal saja teraniaya. Ya kan? Apalagi orang biasa. Coba bayangkan, orang terkenal saja teraniaya. Apalagi orang biasa. Itulah. Terkriminalisasi. Tambah parah. Coba kita simak kesedihan dari Mbak Jedah. Ya. Kita simak ungkapan hati, perasaan, kesedihan Mbak Jedah Salim ya. Kasihan saya, kasihan sekali. Dan korbannya katanya hampir 24 orang hampir. Ya, hampir 2 lusin katanya, ya. Ini ceritanya viral, sampai sekarang kok belum ditindak. Maka kita berharap Habib seperti Ali Jindan ini ditangkap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jedah Salim dengan ini memberikan surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya, dan juga Bapak Kapolres Metro Bekasi. Kasus dugaan KDRT. Saya sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Sudah 1 tahun. Namun hingga detik ini masih belum ada kejelasan status hukum penetapan tersangka. Dan suami saya, oknum Habib ini, masih belum juga ditangkap. Saya telah mengalami banyak sekali kekerasan. Berdasarkan data dari Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, saya telah mengalami banyak kekerasan. Di antaranya kekerasan seksual, kekerasan psikis mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Saya mempertanyakan, di mana perlindungan hukum negara terhadap seorang wanita yang dinikahi secara agama? Mengapa tidak dimasukkan ke dalam pasal KDRT? Kenapa? Jika memang yang dipermasalahkan oleh pihak kepolisian adalah legal standing atau pernikahan yang tercatat di negara, mengapa selama 1 tahun ini saya dipaksa bolak-balik melakukan visum psikolog forensik, psikiater forensik di Rumah Sakit Polri, yang itu sungguh sangat menguras energi, menyiksa mental saya. Berkali-kali saya harus membuka luka lama, saya harus menyiapkan bukti-bukti, saya harus menyiapkan banyak dokumen, saksi-saksi, dan itu tidak mudah. Psikis dan mental saya sudah babak belur, tapi saya harus dipaksa menjalani proses hukum yang sangat menyakitkan dan menyiksa mental saya. Lalu ujung-ujungnya, mengapa pihak kepolisian hanya mempermasalahkan legal standing saya? Di mana hukum negara dalam melindungi status? Di mana hukum negara dalam melindungi status seorang istri yang dinikahi secara sah, yang mendapatkan kekerasan bertubi-tubi dari suaminya? Bukankah Allah melindungi pernikahan yang sah secara agama? Bukankah Tuhan melindungi pernikahan syirik? Ya, itu keluh kesah dari Mbak Jedah sampai membuat surat. Tidak melindungi seorang istri yang mengalami kekerasan dari suaminya, di mana dia mendapatkan kekerasan berkali-kali dari suaminya. Mengapa laporan tidak bisa dilanjutkan? Berpotensi besar tidak bisa dilanjutkan hanya karena pernikahan saya yang secara sah dalam agama atau syirik, bukan pernikahan yang tercatat dalam negara. Motif kejahatan suami saya, Habib Aceh, adalah menikahi siri banyak perempuan. Motif kejahatannya adalah menikahi siri banyak perempuan, sehingga dia aman dari jeratan hukum. Bagaimana nasib kami perempuan yang dinikahi siri yang mendapatkan banyak kekerasan, sementara niat kami sebagai perempuan adalah menjaga kesucian, menjalankan syariat Allah.
menghindari zina, kami menikah sah di hadapan Allah. Tapi di mana negara melindungi kami yang mendapatkan kekerasan bertubi-tubi? Bapak Kapolri yang terhormat, saya telah mengalami banyak kekerasan secara berulang-ulang. Berdasarkan data Komnas Perempuan, saya telah mengalami penganiayaan yang berat secara psikis, mental, secara seksual. Saya memohon keadilan. Karena suami saya menggunakan identitas agama dengan mengaku-ngaku seorang Habib yang merasa dirinya mulia dan suci, lalu dia bisa menindas harkat martabat perempuan sesukanya. Banyak perempuan, hampir 2 lusin perempuan mengadu pada saya. Dan semua bukti chat-chat pengaduan perempuan, puluhan perempuan tersebut sudah saya serahkan ke penyidik, di mana mereka juga mengalami pelecehan oleh suami saya, oknum Habib AJ. Saya memohon keadilan kepada Bapak Kepolisian, mohon memberikan keadilan agar tidak ada lagi perempuan pribumi atau perempuan Indonesia yang ditindas oleh lelaki yang sesuka hatinya merendahkan harkat martabat perempuan dengan kedok nikah siri, yang menipu kami dengan menikah siri. Kami mendapatkan surga, kami mendapatkan ridha Allah karena kami menjalankan syariat dan menjaga kesucian kami, tapi kami ditipu, kami dibuang, dicampakkan seenaknya. Kami mengalami kekerasan bertubi-tubi, kekerasan seksual. Ternyata kuncinya merayu perempuan bagi mereka adalah iming-iming surga. Ya. Ya, saya sependapat ya. Memang mereka selalu mengiming-iming surga. Ya, mereka Habib Jindan ini saya acungi jempol, penjahat kelamin yang luar biasa. Bisa bergonta-ganti pasangan dengan mengaku sebagai Habib dan merusak derajat wanita. Ingat saudaraku, Anda di dunia seperti itu, nah, seperti hewan. Apakah ini yang diajarkan oleh leluhur Anda? Sekali lagi, Anda di dunia seperti hewan. Apakah ini yang diajarkan oleh leluhur Anda? Masya Allah. Camkan itu pertanyaan, tolong dijawab. Sampaikan dan viralkan video ini agar Habib Jindan bisa sadar dan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Ya, karena penjahat selakangan luar biasa. Lanjut, Ki. Parah ya, kasihan ya Mbak Jeda. Saya terus terang tadi saya sedih konten ini tadi. Psikis, mental, kekerasan ekonomi, penelantaran, kami dianiaya begitu berat secara mental. Dan secara fisik kami mengalami sakit yang berat. Kami mengalami penyakit yang berat. Mohon berikan keadilan untuk kami, Bapak Kapolri, agar tidak ada lagi wanita yang ditindas oleh oknum Habib ini. Berikanlah saya keadilan. Berikanlah saya keadilan. Saya menikah untuk menghindari zina. Saya menikah untuk menjaga kesucian diri. Saya menikah secara agama untuk menjalankan syariat. Tapi di saat kami dianiaya, kami mengalami kekerasan yang bertubi-tubi dengan begitu brutalnya. Kami tidak dilindungi secara hukum. Kami mempertanyakan hukum negara ini. Kepada Bapak Kapolri dan Komnas anti kekerasan terhadap perempuan, tolong jangan biarkan saya menghadapi semua ini sendirian. Mental saya sudah babak belur. Mental saya sudah babak belur. Kami bersama Mbak Zeda ya. Allah bersama Mbak Zeda ya. Saya sependapat ya. Nah, merinding saya mendengar jeritan hati seorang wanita. Seandainya anak Anda seperti itu, digitukan, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana hati Anda? Anak Anda digitukan oleh orang lain, oleh mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Astagfirullahaladzim. Justru bukan kemuliaan yang didapat, tetapi kehinaan, kerendahan, sampah yang dia terima. Cacian dan begitu brutalnya oleh
Habib-habib Ba'alawi atau oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi justru malah merusak citra Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada undang-undang dan pasal yang mengaku cucu Nabi, harus diapakan. Ajaran-ajaran Rasulullah justru dihinakan oleh kelompok mereka. Seandainya ada pasal dan delik hukum, dimasukkan kemana mereka ini? Dipulangkan atau ditenggelamkan? Itu Ki. Ya, seharusnya memang ada Pasal. pasal hukumnya ya, ada undang-undang yang ngatur. Jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi tanpa bukti. Saya dirawat di rumah sakit jiwa selama setengah tahun, dan sampai detik ini saya masih tersiksa secara mental. Saya masih harus mengkonsumsi obat terus-menerus. Jika seandainya saya dipukul, ditonjok, mungkin 2 hari 3 hari sakit saya sembuh, tapi penyakit psikis belum sembuh sampai detik ini. Saya tidak bisa hidup dengan normal. Saya cacat secara mental. Saya tidak bisa bernafas dengan tenang. Saya tidak bisa tidur dengan tenang. Saya harus terus mengkonsumsi obat. Dan itu biayanya tidak murah, sangat mahal. Saya berharap oknum-oknum keturunan imigran Yaman yang mengaku keturunan Nabi dan merasa bisa berbuat apa saja, mohon ditindak tegas ya. Jangan sampai ada yang merasa kebal hukum karena dia merasa cucu Nabi. Dan itu menyakitkan dan sangat menyiksa mental saya. Setiap hari saya tidak bisa hidup dengan normal jika saya tidak mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater akibat banyak sekali kekerasan yang saya alami dari suami saya, Oknum Habib Aceh. Bapak Kepolisian yang terhormat, berikanlah keadilan untuk saya. Saya memohon, semoga Allah merahmati Anda semua yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Semoga Allah membukakan hati Anda semua untuk memberikan keadilan pada wanita yang lemah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu surat terbuka dari Mbak Zaidah Salim, korban dari Oknum Habib Aceh Ali Jindan, sudah terkenal itu. Ya, mudah-mudahan ditangkap dia. Dan Oknum Habib yang sudah dilaporkan mohon segera diproses, seperti Bahar Semit sudah dilaporkan oleh Tengku Bagus Mogi Nur Fadil. Habib Kumar dilaporkan oleh Lubis 212. Dan sekarang berproses yang namanya Pak Mudor, sedang disomasi oleh Tubagus Mogi Nur Fadil dan juga oleh Gus Rofi Mukhlis ya. Mudah-mudahan ini kalau Pak Mudor tidak meminta maaf, mohon juga segera diproses. Begitu ya? Ya, saya sependapat ya. Hukum di Indonesia ini seperti apa? Ini pertanyaan saya. Katanya hukum pasal yang begitu luar biasa, ternyata tumpul. Hukum di Indonesia tumpul kepada mereka yang mengaku cucu Nabi. Amat sangat tumpul sekali, dan ini terbukti ketumpulan mereka. Ya, ketumpulan penegak-penegak hukum takut kualat dan takut mendapat dosa. Dan akhirnya tidak masuk neraka, tidak masuk mungkin masih diasah ya, masih diasah. Nah, betul, kalau masih diasah ya alhamdulillah, karena kalau masih diasah berarti kan ada indikasi untuk melakukan tindakan ya. Ya, kita sabar. Subhanallah ya, astagfirullahaladzim. Tetapi kesabaran memang harus membutuhkan energi yang luar biasa ya, harus mempunyai jiwa-jiwa yang spiritual tinggi. Nah, melihat jeritan tangisan Mbak Zaidah Salim, kesabaran ini harus dikikis, harus bertindak tegas. Karena apa? Orang-orang pribumi apabila selalu direndahkan oleh mereka yang mengaku cucu Nabi dan mengajarkan rasis, harus dimusnahkan. Ya, saudaraku, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, mungkin karena terbawa suasana dan kesedihan hati karena adanya oknum Ba'alawi yang begitu melampaui batas kelakuannya. Kita berharap mudah-mudahan ada keadilan untuk siapapun yang sudah direndahkan. Kita membuat video ini bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk menebarkan kebencian,
semata-mata kita ingin berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga mental bangsa supaya tidak direndahkan. Kami mencintai bangsa Nusantara. Kami rela berkorban harta benda nyawa demi negara, nusa dan bangsa, bukan untuk oknum-oknum Habib Pak Alawi. Silakan ditutup. Terima kasih saudaraku, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Video ini dibuat bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mengedukasi kita semua agar bisa berpikir jernih dan bisa memilih dan memilah. Saya akhiri, salam budaya, namo buddhaya, om santi 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 om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu 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 sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga martabat bangsa, karena martabat bangsa adalah roh dari suatu negara. Merdeka! Merdeka!